Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Kalimat tersebut diucapkan oleh seorang pahlawan Indonesia bernama Gatot Subroto, seorang pejuang militer yang sangat luar biasa. Dan kali ini, izinkan saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan hidupnya. Jenderal TNI Gatot Subroto lahir di Sumpiyuh, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Gatot Subroto dilahirkan sebagai putra sulung dari Sayid Yudhoyono dan dia memiliki 7 orang adik. Pada mulanya, ia memasuki sekolah ELS, yaitu sekolah dasar yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda dan beberapa anak Indonesia pilihan. Sekolah itu dapat dimasukinya berkat bantuan dari Bupati Banyumas. Suatu kali ia berkelahi dengan anak residen Belanda, akibatnya sangat fatal. Gatot dikeluarkan dari sekolah itu karena sebagai anak Indonesia, ia telah berani melawan seorang anak Belanda. Lebih dari itu, ia tidak diizinkan untuk memasuki sekolah pemerintah. Tetapi untungnya, seorang anggota keluarganya yang mengajar di HIS di Cilacap bersedia memberikan bantuan. Karena itu, Gatot pindah dari Banyumas ke Cilacap. Pendidikan umum ditempuh Gatot hanya sampai HIS saja. Pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia berijazah sekolah rendah untuk memasuki pendidikan militer. Kesempatan itu digunakan oleh Gatot. Ia mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa Kader School di Magelang. Ketika itu, ia sudah berusia 21 tahun. 3 tahun lamanya ia dididik dalam sekolah militer itu. Setelah lulus dari sekolah militer itu, sekitar tahun 1930-an, Gatot adalah sersan kelas 2 atau sersan 2 KNIL. Selesai pendidikannya, dia dikirim ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Kira-kira sekitar 5 tahun Gatot berdinas di sana. Sekitar tahun 1934, Gatot mendapatkan latihan kepolisian lalu ditempatkan di unit Marsose di Jatinegara. Unit tersebut adalah pasukan militer khusus yang sering dibekali tugas kepolisian. Gatot pernah juga ditempatkan di daerah Bekasi. Jelang masuknya Jepang, Gatot dikirim ke Ambon. Daerah itu sasaran terdekat armada laut Jepang. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, KNIL dibungkam bala tentara Jepang. Tak ada kewajiban bagi Gatot untuk mati demi Ratu Belanda. Begitu KNIL tercerai-berai, Gatot dan serdadu pribumi lain kabur dari pos mereka karena Belanda sudah kalah. Akhirnya, Gatot kembali ke kota kelahirannya yaitu Banyumas dan hidup sebagai seorang sipil. Setelah jadi seorang sipil, Gatot kemudian dipercaya Bupati Banyumas yaitu Ganda Subrata untuk menangani ketertiban sebagai kepala polisi. Di masa pendudukan Jepang, Gatot bergabung dengan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA pada tahun 1943. Setelah mengikuti latihan 6 bulan sebagai Cudanco atau Komandan Kompi, dia kembali ke tanah kelahirannya lagi di Daidan Batalion Peta Sumpiyuh Banyumas. Kolonel Sosalit, anak tunggal pahlawan nasional Kartini, jadi komandan Daidan tersebut. Setelah menjalani masa menjadi Cudanco, Gatot pun naik menjadi Daidanco atau komandan batalion juga. Perjuangan dan pengabdian Gatot dapat dilihat dari awal kemerdekaan, yaitu batalion Peta yang dipimpinnya ikut masuk ke Tentara Keamanan Rakyat. Gatot juga pernah menjadi Panglima Divisi 2 Gunung Jati. Pernah menjadi komandan polisi militer, dia juga pernah menjadi panglima di Indonesia Timur. Di masa revolusi, dia pernah berpangkat menjadi jenderal mayor, tetapi itu turun lagi menjadi kolonel ketika ada penurunan pangkat besar-besaran bagi seluruh anggota TNI. Pada tahun 1953, Gatot mengundurkan diri dari ketentaraan dan tinggal di Ungaran. Tetapi pada tahun 1956, Gatot dipanggil kembali untuk menjadi wakil KSAD. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Sebagai serdadu, dia bisa tampil berangasan. Gatot dikenal sebagai komandan yang dekat dengan bawahan. Ada kalanya dia suka memanggil bawahannya monyet. Perhatiannya terhadap dunia pendidikan cukup besar. Pendidikan Akademi Militer Nasional yang sekarang dikenal dengan Akabri sebagai tempat penggodokan calon pemimpin tidak luput dari perhatiannya. Ia sendiri merasakan betapa pentingnya pendidikan militer formil yang tidak pernah dialaminya sendiri. Ia mempunyai perhatian besar terhadap perwira-perwira muda yang berbakat. Di antara perwira muda yang dekat dengannya ialah Ahmad Yani. Ia melihat perwira muda ini memiliki kemampuan yang dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab pemimpin Angkatan Darat. Karena itu, perwira ini dibinanya. Selama menjabat menjadi wakil KSAD, ia telah mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat, Uni Soviet, Yugoslavia, Mesir, RRC, dan beberapa negara Asia lainnya.
Kunjungan itu ia lakukan untuk mendapat bahan perbandingan dalam rangka untuk membina Angkatan Darat. Ketika masa jabatan sebagai wakil KSAD hampir habis, pemerintah merencanakan untuk menyediakan kursi jabatan penasihat militer presiden untuknya. Akan tetapi, pada tanggal 11 Juni 1962, Letnan Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia setelah menderita serangan penyakit jantung. Sesuai pesannya, ia dimakamkan di Ungaran sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Ia memiliki bintang jasa sebanyak 17. Untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintah menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta. Penghargaan tertinggi diberikan pemerintah berupa gelar pahlawan nasional pada tanggal 18 Juni 1962. Cerita tadi hanya sebagian kecil dari perjalanan hidup beliau. Tapi saya harap apa yang saya ucapkan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Raisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.